Telek, telek. 2 juta loh guys. 1 ekor 2 juta. Hai. Wah, hai lagi para pecinta koi. Wah, kali ini Kok koi? Koki. koki. Aduh. Kita mau bahas koki, bukan Iya, koi. betul. Yang ada di belakang kita ini loh. Kali ini kita mau bahas koki. Nah, gini Mas. Kemarin tuh ceritanya kaget aku Mas. Kenapa harga koki itu bisa sangat mahal dan fantastis? Berapa? Emangnya berapa? Wah, kemarin itu aku ya Ada sampean yang lihat itu. aku nanya-nanya. lihat habis itu aku nanya ada yang bagus Mas, cakep gitu ya. Iya. Itu aku nanya, berapa Mas per ekornya? 1.500.000. Ada yang 2 juta. Mantap ya. Mantap Mas harganya. Menurut Mas Jen itu memang kalau harga segitu itu wajar ya, dan memang ada ya. Wajar. Jadi gini, kalau dari petani ya, dari petani kita mau ngebreed nih, kita mau breeding untuk menghasilkan ikan dengan kualitas yang baik. Tentunya kita membutuhkan induk juga yang bagus, yang kualitas. Ya. Kemudian setelah itu kita breed anak-anak yang keluar itu kan paling antara 2.000-3.000 ekor satu kali pijah. Nah itu enggak semuanya jadi bagus. Gitu nah, ya. itu diseleksi dapat yang bodinya lumayan bagus tapi siripnya, kepalanya kurang bagus. Nah itu loh yang gitu menyebabkan apa ya, sebenarnya sih yang bagus cuman sedikit, makanya harganya lumayan tinggi. Oh, berarti kurang lebih bisa sama treatmentnya kayak koi gitulah ya. Kurang lebih sama. Dan pakannya juga kalau kita udah sortir, kita udah seleksi, kan nggak mungkin kita kasih makanan yang biasa. Supaya potensinya ke depannya itu juga bagus. Jadi kualitinya jadi oke. Iya. Warna juga iya ya? Warna itu nomor sekian sebenarnya kalau di koki. Gitu ya? Pattern sama warna itu nomor sekian. Yang pattern itu corak teman-teman ya? Atau pola ya. Pola. Itu nomor sekian banget. Yang pertama, yang paling utama adalah anatomi itu tadi, meliputi kepala, badannya harus round atau bulat gitu ya, round body, bulat, ngisi, pangkal ekor juga harus tebel. Ada ya, model bodinya bulat tapi pangkal ekornya kecil, jadi lucu gitu ya. Nggak bisa gagah gitu loh Mas renangnya. Pangkal ekor harus besar. Terus ya sirip-sirip itu juga nggak boleh ada yang melipat ruas-ruasnya. Gitu. Ada tulangan-tulangannya. Kalau di arwana itu kan kelihatan banget jelas ya. Ada tulangan siripnya. Nah itu harus lurus-lurus semua. Nggak boleh ada yang lipat, nggak boleh ada yang melengkung, nggak boleh. Itu kalau aku ambil kesimpulan Mas, berarti gini ya. Kalau koki itu kan tergolong apa ya, ikan yang lucu ya. Kita ya hobi lucu lah gitu ya. Imut lucu. Berarti dia semakin short atau semakin pendek, semakin bulat, semakin value-nya naik gitu ya. Betul banget. Proporsional. Terus rapi juga gitu ya. Kerapian, dari sisi kata sampean tadi ya. Ya itu juga termasuk. Sisi kalau pola itu enggak masuk Mas. Enggak begitu diperhitungkan. Kalau yang penting itu dia body ya? Anatomi sih nomor 1 kalau di koki. Berarti tadi sudah kepala ya Mas ya? Kepala, badan, sirip. Nah, sama renangnya juga itu. Renangnya. Kan ada itu ikan mas koki yang renangnya nggak seimbang. Ini enggak kayak nungging, kayak ya pokoknya begitulah. Oh, jadi dia harus gini ya? Iya, harus lurus. Kalau dari bentuk tubuhnya Mas Jun? Bentuk tubuh itu gini loh, proporsional, simetris. Enggaknya itu dari posisi kepala ya, sama pangkal itu lurus. Oh, jadi ini kepalanya gitu ya? Ya, ini kepalanya, ini pangkal harus lurus. Oh, gitu. Sejajar. Lurus ya? Iya. Jadi nggak boleh kepalanya agak turun gini, atau kepalanya agak ke atas. Kepalanya di sini, ekornya agak ke atas gini, atau kepalanya sini, ekornya agak ke bawah gini. Itu gitu. Nanti kurang. Nah, itu loh bedanya koki yang benar-benar berkualitas sama yang biasa ya, pasar biasa. Iya betul, memang kalau misalkan kita masih belum tahu ya koki yang bagus sama koki yang biasa, kita
nggak bisa gitu. Ngelihatnya ya, sama aja kok. Kecuali kalau sudah dijajarin gitu. Iya, kalau ada pembanding, ya jelas beda. Iya. Gitu. Untuk kegemukannya juga, Mas? Iya, itu wajib juga. Gitu ya? Kalau menurut Mas Jun, perbandingannya bisa nggak ya dibandingkan ya? Kegemukannya sama kepalanya gitu? Posisinya gimana? Itu perbandingannya sih 1:3 kayaknya, Mas. Kurang lebih 1:3. 1:3 ya? Antara kepala sama badannya gitu ya? Badannya. Kepala, badan 1:3, kurang lebih. Boleh nggak, Mas, kasih trik dikit aja? Gimana caranya kita supaya bisa membedakan koki ini oke lah, layak lah dengan harga segitu? Trik aja, cara milih koki. Nah, itu tadi udah dijelaskan. Gitu doang ya? Iya, simpel sebenarnya. Tapi gini loh, kita feel-nya sama lah kayak kita milih ikan-ikan yang lain, misalnya koi atau arwana. Kalau pertama lihat, kita dijelaskan. Ya memang iya, tapi kita belum bisa mengetahui secara ini loh yang bagus, ini loh. Kita perlu jam terbang, kita perlu menganalisa. Betul. Nah, berarti sama sebenarnya. Kalau mau beli koki, kita harus memang lihat-lihat dulu ya referensi-referensi. Cari seller yang bertanggung jawab pasti ya. Dia paham ikan, dia bisa menjelaskan ini loh ikan yang bagus, ikan yang kurang bagus, ikan yang biasa aja. Itu harus seperti itu. Nanti kan kita tahu, misal kita mau belajar nih, beli aja yang biasa dulu. Biasa, nanti habis itu kok kelihatannya kurang bagus apa gimana, atau pengen belajar ya sekalian ambil yang agak tengah middle-nya, ya kualitas tengah. Kualitas tengah sama kualitas pasar itu sudah beda nanti, Mas. Gitu ya, Mas. Biasanya kalau pasar ya pasti ngelipet. Rata-rata yang dijual di toko-toko ikan hias itu ngelipet ekornya gitu ya. Iya, berarti pasti. Ekor itu harus ngerumbai gitu lah ya. Lurus, meskipun pendek dia harus, tapi nggak boleh melengkung. Kalau melengkung sih, melengkung dikit itu nggak apa-apa, asal jangan melengkung banyak. Dikit nggak apa-apa ya. Oke. Berarti secara nggak langsung sudah jelaskan sama Mas Jun tadi ya. Nah, itu milih ikan koki itu kalau bisa cari yang short ya, Mas ya. Terus proporsional, gemuknya oke, dipandang enak, dia lucu banget. Terus warnanya juga, kalau warna sih nomor sekian ya, sama pattern banget ya. Yang penting dia kelihatan warnanya oke, cerah, anatominya bagus. Anatomi yang nomor 1 berarti. Kalau anatominya bagus, dia kemungkinan sampai sebesar apa, Mas? Kalau aku goldfish pernah lihat langsung ya, itu hampir seukuran kepala, Mas. Tapi jenis ryukin. Ryukin itu. Kepala manusia. Hampir ya. Gede berarti segini, Mas. Gede, Mas, serius. Aku pertama kali lihat itu. Oh iya, ngomong masalah usia, Mas. Usia ikan koki ini sampai seberapa panjang? Sepengetahuannya Mas Jun. Seberapa lama gitu? Seberapa lama? 5 tahun, Mas. 5 tahun. 5 tahunan lah. Umum itu 5 tahun. 5 tahun. Berarti kalau misalkan beli ikan harga 2 juta sebelum 5 tahun itu harus sudah bisa dinikmati ya gitu. Iya, harus bisa. Harus sudah ini loh. Lunas lah. Harus sudah lunas ya. Harus di video-video lunas dinikmatinya dengan harga segitu, bukan lunas nyicil. Oke. Itu tadi cara pemilihan. Aku dapat lah gambaran. Berarti kan dayungnya mudah kok. Pokoknya kepala gini, tambah ya. Nggak boleh ngerucut kepalanya itu. Ini nggak boleh ngerucut. Cari ikan yang kepalanya itu, tulangnya kepala itu harus ngotak gitu. Ngotak atau oval, tapi nggak boleh ngerucut. Nggak nikus lah gitu ya. Nggak nikus ya, istilahnya. Oke, itu tadi. Kalau ikan ini dari atas gini, tapi dengan catatan ya, kalau ikan masih kecil biasanya agak susah. Oh gitu. Iya. Nah ini mumpung bahas masalah perawatan, aku mau nanya ini. Perawatan. Ini sudah berapa lama ini? Ini baru sih, karena baru dapat kemarin 2 mingguan lah. 2 minggu ya. Ini perawatannya gimana nih? Dan pakannya apa nih? Aku belum harus dicepain ini tadi nih. Wah, ya salah satunya kenapa ikan koki kok mahal. Ya itu tadi dari
persentase yang didapat dari breedingnya itu cuma sedikit, paling puluhan ekor mas. Yang bagus-bagus, yang bagus lah ya. Yang kalau asal grade A misalnya itu bisa ratusan, 100 atau 200 ekor itu dapat kalau yang grade A-nya. Tapi kalau yang beneran bagus paling berapa puluh ekor kok. Dan itu salah satunya ya pakannya. Pakannya oke ya. Pakannya ya juga lumayan lah. Untuk balik satu langkah dulu nih, langkah dulu balik. Ini harga berapa? Iya, tanya ya, harus tanya nih. Ini kan koleksi baru, ini nanya nih harga berapa? Karena aku gitu lihat wes, oke nih. Jangan-jangan harganya kayak yang kemarin. Coba tebak dulu ini menurut sampean ya, teman-teman, ini biar kira-kira berapa? 2 juta? Kejauhan, enggak sampai. Oh, enggak sampai ya? Enggak sampai. Kalau kemarin lihat kayak gini loh maksudnya. Cuman dia sih hitam gitu ya, hitam kuning, hitam merah sama ada putihnya dikit. 2 juta. Cakep sih, 2 juta. Aku lihat. Ini kan lucu nih, aku tadi lihat dia dayungnya pendek, ekornya pendek, renangnya juga lucu, matanya sampai ketutupan gitu. Jadi mahkotanya oke ya. Matanya ketutupan. Mahkotanya oke banget. Terus oh iya Mas, aku lihat ini sisiknya tuh agak kayak apa ya, kayak timbul-timbul gitu. Timbul ya, itu 3D Mas. Kalau gitu istilahnya ya? Ada yang bilang bagong Godzilla. Godzilla skin, atau istilahnya itu kayak duri gitu loh. Itu kalau dipegang nggak halus Mas. Kasar, jadi kayak timbul-timbul kasar. Oh ya, bertekstur gitu ya. Tekstur, ada teksturnya. Itu yang bikin mahal. Salah satunya juga itu. Mungkin bisa jadi yang tak lihat kemarin itu seperti itu juga ya. Mungkin ya, gitu. Mungkin. Jadi itu yang jadi nilai posnya gitu ya. Kalau segitu sih enggak ya. Ini antara 1 jutaan. Ini 1 jutaan? Iya. Mas oke ya padahal. Lumayan lah. Ya, oke. Oh gitu. Jadi teman-teman, jadi dilihat dari sisiknya juga ada teksturnya gitu ya. Memang sih kelihatan sih. Tak pikir kayak gini ini karena dia memang gennya ya Mas. Iya, genetik Mas. Genetik itu ya itu tadi genetik. Yang aku maksud anatomi itu kan tadi udah masuk genetik ya. Tapi nggak sakit toh kayak gitu gitu? Enggak lah. Enggak ya. Karena memang spesifikasi yang oke seperti itu gitu ya. Betul. Nah oke, balik lagi perawatan terus ke pakan. Pakannya aku lihat Mizuho ini lumayan ini harganya. Berapa ini Mas? 90-an lah harganya. Segitu. 300 gram. Aku belinya dari temen itu. Menurut Mas Jun gimana nih? Pakai Mizuho? Endorse. Pakai Mizuho gimana perawatan hariannya, pemberian makannya Mas? Sekalian aku belajar. Kalau Mizuho sih bagus ya hasilnya Mas. Bagusnya itu air nggak keruh, terus kotorannya juga minim sih, bagus. Kotorannya terbungkus, ada terbungkus kalau lendirnya gitu ya. Ada kayak ini loh, ini kebetulan dia lagi buang kotoran. Nah itu terbungkus ya kan. Kalau pakan merek yang mungkin pakan lain ya. Itu ada yang keluarnya brul gitu langsung hancur, itu kan nanti keruh di air. Oh gitu. Kayak pemberian makannya berapa? Pemberian pakan ya kali itu tadi 3-4 kali, kadang lebih sih, tapi nggak kayak grooming. Kalau grooming kan kemarin berdasarkan Mas Eko ya, nah itu sampai 10 kali lebih malah. 1 jam dikasih, 1 jam dikasih itu. Iya. 3-4 kali kasih pakan. Ya 3-4 kali. Kira-kira naik sedikit banget. Oh sedikit? Enggak. Kalau hitungan gram mungkin berapa ya? 1 gram? Lebih. Kalau 1 gram lebih. Kalau kita ngitung per ekor Mas, kira-kira itu 1 gram per sekali makan? Kayaknya sih iya. 1 gram ya. 1 gram. Adalah 1 gram sekali makan. Per ekornya. Apakah koki ini sama seperti koi Mas kebutuhannya 2% dari sama sebenarnya. Ini tuh sama ya? Sama. Cuman tapi gini, koki itu bener sih kayak koi, makan terus, tapi makannya lambat, nggak kayak koi. Oh. Kalau koi kan dilempar gitu langsung habis hilang. Tawuran ini, biarpun dia lapar ya, lempar dikit seret, dia langsung respon, tapi lama. Karena satu gitu, nggak kayak koi yang susu gitu langsung habis. Ya ini ikan cantik kan gitu Mas. Iya, makanya ada tata keramanya. Makanya jaim. Iya, makanya itu salah satu tadi ya teman-teman, kenapa harganya mahal. Ya karena dia punya tata krama, makanya jaim.
2 juta loh guys. 1 ekor 2 juta. Enggak, ini 1 jutaan. Oh enggak, yang kemarin itu loh Mas, yang aku kan 2 juta. Apa-apaan ini aku nih. Apa-apaan ini kalah ini arwana ini aku gini. Ya maklum lah, aku kan peliharanya arwana kan gitu. Pemberian makan 3-4 kali. Water change-nya Mas. Water change-nya ini kemarin kebetulan 1 minggu tak ganti sih. Kebetulan. Ya, pas kebetulan aja. Enggak, aku nggak mau bahas filtermu Mas. Filtermu Jos. Maksudnya kalau misalkan kayak aku teman-teman, aku kan pemula, aku pakai filter talang gitu. Kira-kira idealnya menurut sampean, nek pakai filter itu kan kita wis gak mikir Mas gitu loh. Iya. Sama kayak arwana lah. Seminggu sekali kita ganti 20%. 20% ya, gitu ya. Itu bagus banget itu. Itu bagus. 20%. Bagus banget itu Mas. Terus ini Mas, tank mat. Bisa nggak ya ikan goldfish dikasih tank mat? Kadang-kadang kan gini. Kan untuk teman-teman yang misalkan kerja kayak kita kan sibuk gitu ya, sibuk syuting, sibuk jumpa fans gitu kan. Jadi kan nggak bisa tiap hari bersihin, tiap hari nelfon kan nggak bisa. Kalau misalkan kita kasih tank mat kayak ikan kaviat, ikan pembersih kaca yang buat bersih-bersih itu aman nggak ya kira-kira? Untuk tank mat sih, kalau ikan pembersih kaca aku nggak rekomen ya, karena dia itu sebenarnya itu nanti di part selanjutnya aja. Enggak, sedikit aja, nggak rekomen berarti ya. Nggak rekomen, pokoknya nggak membahayakan. Nanti itu tank mat untuk ikan mas koki itu bagusnya apa? Nanti di part selanjutnya aja ya. Oh iya ya, tak pikir-pikir bahas sekarang fugi. Melebar nanti kita. Nanti kelamaan. Apa namanya nggak subscribe nanti. Ya. Nanti tak bikinin part selanjutnya biar subscribe. Pokoknya jangan di skip. Ya. Oke, ganti air seminggu sekali ya Mas. Seminggu sekali. 20% gitu ya. Sifon gitu ya. Main gitu aja lah ya. Oh iya, sifon kalau misalkan kotorannya terlalu banyak ya. Misal satu tempat ini populasi padat, otomatis kotorannya kan banyak. Nanti bisa disipon, dibantu disipon. Berarti Mas, kesimpulannya untuk ikan koki ini tadi, kalau misalkan kita pilih ikan koki itu yang short ya, yang enak dipandang, yang proporsional. Sebenarnya semuanya enak dipandang sih Mas. Tergantung kita level hobis itu beda-beda. Ya, itu kan willingness to buy dan willingness to pay Mas. Itu tuh kriatnya gitu loh. Ben aku tuh enggak 2 juta, Pak. 2 juta itu ya lumayan gitu. Kontennya kayak gak nutup 2 juta. belum monet kita guys. Monetin dong, please. Ini iseng-iseng doang. Bagi-bagi ilmu tujuannya. Semoga bermanfaat. Ya, short. Terus habis gitu enak dipandang. Harganya berapa? Sikat aja ya. Oke. Mas Jun berani 1 juta, masa aku nggak berani 100.000. Berarti wajar ya Mas ya? Harga 2 juta itu wajar ada banget, ya? Wajar banget. Bahkan kalau udah masuk kontes ya di show untuk ikan mas koki itu harganya ya antara 5 jutaan. 5 jutaan? Iya. Dan Pak, itu sertifikatnya apa enggak itu? Nggak ada sih. Dan usianya 5 tahun loh cuman. 5 tahun. Maksudnya 5 tahun itu masa-masa produktifnya dia ya, produktifnya. Iya. Kalau beda Mas, kalau sama koi kan besok sampai puluhan tahun kita kan harga 10 juta, ratusan juta pun itu sih suwi kan kok bisa tak turun di anak kan gitu. Beda itu kan kalau koi size-nya bisa jumbo banget, jadi bisa setiap tahun bisa dinikmati secara lebih lah gitu, kepuasannya lebih. Kalau ini paling-paling ya ukurannya seginilah, segitu ya. Gede loh Mas. Ya segede-segedenya kan paling segitu. Masih bisa 30 cm aku pernah pernah ada itu di tempatnya Limas. Limas Farm. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Ya. Pakannya Mizuho. Nanti aku tak coba pakai Mizuho. Ini khusus koki ya, Mas? Itu sih gambarnya koki ya, tapi kalau untuk ikan lain sih oke. Sama kayak ini tank mat-nya juga mau makan kok. Tak kasih itu. Kalau misalkan ini ZND nih. Ini pakan ajaib. Kalau misalkan diaplikasikan pakai ZND gitu. Bisa banget. Tapi hasilnya untuk ini lebih condong ke warna ya kalau yang itu. Kalau ini lebih ke grow. Ke grow. Ya. Oh, berarti sebenarnya koki itu juga nggak terlalu perlu color ya? Nggak perlu banget sih. Tapi kalau pengen lebih menarik ya menurutku harus sebenarnya ya. Dan satu lagi kalau pengen hasilnya bagus tetap harus kita mainnya di outdoor. Main outdoor? Iya, nggak bisa indoor
Indoor bisa sih harus pakai lampu tanning. Bantu pakai lampu tanning. Kalau gini lampu nih ya? display kayak gini ya, aku nggak jamin. Soalnya tetap akan kalah. Tetap kalah. Kalah, Mas. Iya. Tapi lampu kayak gini kan mencukupi nggak menurut sampean? Kalau dibilang cukup sih, ya cukupan. Tapi Cukupan. jangka panjangnya yang kurang. Oh, bisa. Karena Cuman progresnya kurang pertumbuhan optimal. makin besar, itu dia kurang terkena ini loh, apa, asupan untuk warnanya dia. Warnanya, cahayanya gitu ya, kurang panas gitu lah ya. Iya, betul banget. Tapi nggak apa-apa ini kalau boleh 500 lah ya. Oleh guys. So aku rugi separuh. Oh iya. Janganlah. Ya. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan komen. Jangan lupa subscribe, di like juga. Nanti kita akan berkarya lebih oke lagi. Kita akan semakin rajin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan optimalkan, kita jawab. Kalau perlu kita jawab dengan konten. Itu ya teman-teman ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. See you next video. Amunisi perkokian Indonesia. Jos. Koki. Bye bye.